Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu guru harap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI bab 1 tentang surah Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, identitas surah Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan dan terjemahan atau kandungan surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada identitas surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Maksudnya yaitu surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dari seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah merupakan surah urutan pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah. Kemudian surah Al-Fatihah minimal dibaca 17 kali dalam sehari semalam, yaitu ketika melaksanakan sholat wajib. Membaca surah Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat. Bacaan dan terjemahan surah Al-Fatihah. Kita mulai dari surah pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama ini disebut juga dengan bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebelum melakukan segala sesuatu hendaknya kita membaca basmalah. Selanjutnya yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat kedua ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita dua sifat Allah. Yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita lanjut ke ayat yang keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui kapan hari pembalasan itu tiba. Kita lanjut ke ayat yang kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah zat yang patut kita sembah dan patut kita minta pertolongan. Kita lanjut ayat yang ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Mari kita bahas pada ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Demikian materi kita pada hari ini. Ibu guru akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.